Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 11. Minta restu. Beberapa hari ini Ilham sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Kepalanya sampai pusing memikirkan kemungkinan terburuk. Ilham yakin takdir Allah pasti lebih baik. Namun, dia pun manusia biasa, ada beberapa hal yang membuat hatinya tetap merasakan cemas. Ilham meletakkan tangan ibu pada genggaman tangannya. Menggenggam tangan yang teksturnya tidak semulus dulu. Ada banyak bekas luka karena teriris pisau. Luka-luka ini yang menjadi saksi perjuangan seorang ibu. Ilham mengecup lama punggung tangan ibu, mengingat setiap perjuangan yang ibu lakukan untuk anak-anaknya. Pernah memergoki ibu diam-diam menangis saat melihat uang yang tersisa dalam dompet hanya cukup untuk makan hari ini. Namun saat keluar dari kamar dan menemui Ilham, tak ada tangis dan cemas. Ibu berikan senyum terbaiknya agar anak lakinya ini tak ikut merasakan kesedihan yang ibu alami. Bu, maaf, belum bisa jadi anak yang sepenuhnya ngebahagiain ibu. Ibu yang tadi sedang fokus melihat tayangan kesukaannya, fokusnya kini teralih dan menatap anak lelaki satu-satunya. Tangan ibu mengelus kepala Ilham dengan penuh kasih sayang. Bahagianya ibu itu punya anak-anak seperti abang dan adik, gak pernah ngebentak ibu, apa marah-marah sama ibu. Itu sudah cukup, Bang. Ilham tersenyum, menggenggam tangan ibu lebih erat. Gak akan ada cara untuk membalas semua yang ibu berikan buat abang, karena pengorbanan ibu tak ternilai. Maka doakan ya Bu, semoga Allah ridhoi abang dan adik untuk terus berjuang menghafal Al-Quran, yang semoga abang dan adik bisa memasangkan mahkota di surga kelak untuk ibu dan bapak. Mata sayu ibu kini meneteskan air mata syukur karena Allah titipkan anak-anak yang memiliki akhlak yang baik. Anak-anak yang bukan hanya memikirkan kebahagiaan orang tuanya di dunia, namun kebahagiaan sejati sampai surganya. Semoga tangisan ibu ini tangisan bahagia ya Bu, karena kalau tangis kesedihan abang merasa gagal jadi anak, ujar Ilham. Tangan berukuran besar dengan tekstur tak halus itu mengusap hati-hati pipi wanita yang sangat ia hormati. Ibu memeluk Ilham, menangis terseduh-seduh di pelukan anak yang dibesarkan dengan penuh perjuangan. Tangis bahagia karena kenyataannya ia yang tak gagal menjadikan anak-anaknya manusia sesungguhnya. Ada yang mau abang omongin sama ibu, katanya sambil mengelus punggung ibu. Silahkan Bang. Beberapa kali mata Ilham mengerjap, bahkan terpejam cukup lama. Ada ragu yang muncul ke permukaan. Namun saat wajah ceria milik perempuan yang selalu ada dalam doanya membuat keyakinan untuk berusaha kembali hadir. Bismillah, ujar Ilham. Seumur-umur Ilham belum pernah merasakan hal seperti ini, dan semoga ini pertama dan terakhir. Ibu, Ilham meminta izin untuk mengutarakan niat Ilham meminang Cira. Suara Ilham menelan seiring dengan tatapan ibu yang tertuju padanya. Ilham mengerti ibu ingin yang terbaik untuk Ilham, tapi Ilham merasa juga tidak sesoleh itu jika standar istri dan ibu terbaik adalah yang hafizah seperti Anis. Anak ibu ini masih banyak kurangnya. Bang, seserius itu niatan abang untuk meminang Cira? Tanya ibu dengan nada sedikit keberatan. Ilham mengangguk mantap. Ada banyak alasan mengapa Ilham semakin yakin pada Cira. Wanita itu terlalu sulit jika hanya dilihat dari satu sudut pandang. Insya Allah, abang juga udah istikharah. Hati abang semakin tertuju pada Cira. Sekarang abang cuma tunggu keridhaan ibu untuk mengutarakannya pada orang tua Cira. Ibu tak mengatakan hal apapun. Ilham paham terlalu banyak pertimbangan yang kini tengah ibu perhitungkan. Kegagalan rumah tangga membuat ibu was-was, menjadikan ibu terlalu pemilih soal calon pasangan untuk anak-anaknya. Bunda kirim pesan lewat WhatsApp kemarin. Bunda bilang Cira kalau keluar rumah atau kuliah sudah mulai pakai kerudung. Anis juga ada bilang ke abang kalau sempat ajak Cira kajian di Al-Latif.
Anis juga cerita ke ibu, ujar ibu sambil menyadarkan kepalanya pada Ilham. Nggak memungkiri kalau Cira perlahan berubah menjadi lebih baik. Beberapa hari lalu juga ibu lihat Cira di pengajian rutin komplek. Kontras banget Cira di antara ibu-ibu. Tapi alhamdulillah. Kalau begitu bagaimana Bu? Tanya Ilham to the point karena terlalu bersemangat. Cira, Masya Allah, cantik pakai kerudung, puji Anis tulus. Cira mengusap wajahnya. Semu merah di pipinya membuat keduanya tertawa bersamaan. Sejak kejadian 2 bulan yang lalu di mana Anis menjadi saksi kedramaannya membuat Cira berdamai dengan Anis. Sudah tidak ada kedengkian yang Cira pendam untuk wanita semasya Allah Anis. Berteman dengan Anis membuat pola pikir dan wawasan tentang Islam semakin luas. Jika memang Anis dan Ilham berjodoh, Cira akan belajar kembali untuk mengikhlaskan. Tapi kalau Ilham jodohnya, Cira akan memantaskan diri. Sadar diri itu perlu, tapi berjuang tak kalah penting. Ternyata pemikiranku salah selama ini, ujar Cira sambil mengunyah baksonya. Pemikiran yang mana nih? Canda Anis. Nah, ternyata Anis juga tidak sekaku yang dibayangkan Cira. Pemikiranmu kan banyak. Cira bercebik, kata Ilham saat mereka masih mencari kecobong di got komplek. Ekspresi paling menggembaskan itu saat Cira ngambek, bibirnya persis kayak bebek. Iya deh, serius sekarang. Bunda pakai kerudung udah lama. Bunda juga sering nasihatin Cira. Tapi ya gitu, ada kejadian di mana yang membuat aku untuk tidak pakai kerudung walau aku tahu kewajibanku sebagai muslim. Contoh kecilnya, pemikiranku itu gak mau kayak bunda yang pakai kerudung tapi kalau ngomong masih nyelekit. Aku pikir nanti aja lah kalau aku udah lebih baik dari diriku, biar gak ada omongan orang yang nyalahin kerudungku atas akhlakku. Sebenarnya untuk saat ini aku belum sepenuhnya pakai kerudung, masih lepas pasang gitu. Belum terlalu percaya pada diri sendiri untuk mengenakan kerudung. Seperti kataku di atas, aku masih takut penilaian orang lain yang nantinya bawa-bawa apa yang aku kenakan. Salah nggak sih? Anis tersenyum kecil, mengelus punggung tangan Cira. Melihat Cira saat ini seperti melihat dirinya beberapa tahun lalu diserang kegalauan. Aku tahu kok perasaan kamu. Cira mengangguk, mengusap ujung matanya yang mulai basah. Lagi galau banget, pengen mantepin pakai hijab tapi takut. Pokoknya lagi berperang sama pikiran sendiri. Nah yang gini tuh yang gak enak, lawannya pikiran sendiri. Juga pemikiranmu tentang penilaian orang lain, tambah Anis. Punya perasaan yang terlalu memikirkan perkataan orang lain memang baik. Kita jadi gak semena-mena terhadap orang lain. Tapi dalam kasus ini, coba hilangkan dulu apa kata orang nanti. Karena yang memerintahkan kita sebagai muslim untuk berhijab bukan makhluk, tapi Allah. Pikirkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Pikirkan bagaimana kita sebagai hamba yang terlalu mementingkan penilaian sesama manusia, bukan mementingkan perintah dan larangan Allah. Serasa ditampar bolak-balik dengan realita Allah. Dengan latar belakang anak selegean gini, apa bisa aku istiqomah? Tanya Cira ragu, dirinya butuh support sistem lebih. Mau mulai dan mencoba kapan kalau kamu hanya membayangkan dan memikirkan penilaian orang lain yang belum tentu peduli sama hidupmu? Ayo bismillah. Bersyukur Allah kirimkan orang baik seperti Anis. Jadi sadar bahwa setiap kejadian dan pertemuan Allah selalu memiliki rencana terbaik menurutnya. Selalu ada hikmah di balik semua itu. Walau sebelumnya tangis berderai tak dipungkiri. Udah nangisnya. Nanti kalau matamu sembab orang rumah nyangkalnya aku ngapain-ngapain kamu lagi. Anis memberikan tisu beserta air hangat pada Cira yang masih berlinang air mata. Minum dulu. Tarik nafas, lalu tuh angkat telepon dari bunda. Setelah mematuhi ucapan Anis, Cira buru-buru mengangkat telepon dari bunda. Assalamualaikum kak, bisa pulang sekarang? Ini ada yang mau ketemu kamu, bilangnya penting, ditunggu segera. Assalamualaikum, ucap bunda dengan nada bicara yang terlalu cepat. Cira bahkan tidak diberi kesempatan untuk menjawab salam. Tapi siapa tahu penting itu yang buat bundanya sederhana ini. Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.